Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mastuti dengan NPM 2040401092 dari Lokal A jurusan Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait dengan sifat kepemimpinan. Sebelum itu, kita akan membahas terkait dengan uh, apa itu kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan ini adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat kepribadian termasuk di dalamnya kewajiban untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan orang-orang yang dipimpin agar mau dapat melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh semangat, kegembiraan, dan tidak terpaksa. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah kepribadian yang dimiliki oleh seorang pemimpin di mana ia mampu memimpin memimpin bawahannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan semangat, kegembiraan, dan tidak terpaksa dalam menjalaninya. Nah, itu adalah kepemimpinan. Kemudian, pentingnya kepemimpinan. Nah, menurut saya ada dua penting alasan mengapa kepemimpinan itu penting. Nah, alasan pertama yaitu adanya pergantian pemimpin dapat mengubah kinerja suatu unit, instansi, atau organisasi. Nah, jadi dengan adanya pergantian kepemimpin ini dapat mengubah kinerja dari suatu organisasi. Jadi, saat terjadi pergantian pemimpin, mungkin ada beberapa kinerja yang di beberapa cara atau metode yang diubah oleh pemimpin yang baru. Uh, ada ada perbedaan antara keduanya, pemimpin yang lama dan pemimpin yang baru. Terdapat perbedaan, entah itu cara pemimpin yang baru mungkin lebih cepat atau cara pemimpin yang lama lebih tepat, itu tergantung dari si pemimpinnya. Makanya pentingnya pemimpin itu adalah jika terjadi pergantian, dia dapat mengubah kinerja dari suatu organisasi. Kemudian alasan kedua yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan. Jadi, suatu organisasi atau suatu perusahaan itu berhasil karena adanya kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi, pemimpin ini mempunyai wewenang untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan para bawahannya untuk bekerja sama mencapai tujuan dari perusahaannya atau visi misi dari perusahaannya. Kemudian, seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan dapat menganalisa secara mendalam untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, pemimpin harus melibatkan pihak-pihak yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, seorang pemimpin ini harus mempunyai pengetahuan atau kecerdasan dan keterampilan dalam menganalisa suatu permasalahan untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan apa yang akan diambil yang menghasilkan alternatif nantinya untuk mencapai tujuan dari si perusahaan itu. Kemudian lanjut ke awal judul yaitu sifat dari kepemimpinan. Nah, ada beberapa sifat kepemimpinan secara umum. Yang pertama, berpandangan jauh. Berpandangan jauh di sini maksudnya adalah melihat ke depan, melihat peluang ke depan. Pemimpin harus harus bisa menganalisa peluang yang akan datang di masa depan. Kemudian bertindak dan bersikap bijaksana. Jadi pemimpin harus menyikapi dengan tepat suatu peristiwa atau suatu kondisi atau permasalahan. Kemudian berpengetahuan luas yaitu dia memiliki pengetahuan luas tentang apa yang digelutinya. Kemudian bersikap dan bertindak adil, tidak melakukan pilih kasih untuk bawahannya. Kemudian berpendirian teguh, ia tetap berdiri teguh pada pendiriannya, tidak mudah terkecoh oleh apapun. Kemudian dia optimis untuk mencapai tujuannya. Kemudian memiliki kondisi fisik yang baik. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai kondisi fisik yang baik karena dia yang dipercaya oleh bawahannya untuk memimpin suatu organisasi. Jadi dia harus memiliki kondisi fisik yang baik. Kemudian mampu berkomunikasi. Seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang baik
entah itu nanti untuk uh, memperluas relasinya atau cara dia berkomunikasi dengan bawahannya. Kemudian sadar akan tujuan, jadi dia itu sadar akan visi misi dari perusahaan yang dia pimpin. Kemudian antusias, antusias dalam melaksanakan pekerjaannya itu atau semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ramah, kemudian tegas. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai ketegasan agar para karyawannya atau bawahannya pun segan kepadanya. Kemudian cerdas dan terampil. Lalu nih, ada juga beberapa sifat dari kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Edwin Gisel ada 6 sifat kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan sebagai pengawas atau supervisor. Jadi pemimpin ini harus mempunyai kemampuan untuk menjadi pengawas, menjadi supervisor untuk mengawasi kinerja dari karyawannya. Kemudian kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Jadi pemimpin ini membutuhkan prestasi dari bawahannya untuk menaikkan kinerjanya. Kemudian yang ketiga itu ketegasan atau mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Jadi dia mempunyai dapat menganalisa suatu permasalahan untuk memecahkan masalah. Kemudian percaya diri, pemimpin harus percaya diri. Kemudian mempunyai kecerdasan dan yang keenam yaitu inisiatif menemukan ide baru atau inovasi baru. Jadi pemimpin ini harus mempunyai inisiatif untuk menemukan ide baru atau menemukan inovasi baru terkait hal-hal yang ada dalam perusahaannya. Kemudian menurut Profesor Dr. Abdurrahman, ada 5 sifat pokok kepemimpinan yang bisa disebut dengan pancasifat, yaitu pertama adil, yang kedua suka melindungi, yang ketiga penuh inisiatif, yang keempat penuh daya tarik, dan yang kelima penuh kepercayaan diri. Ini lebih ke kepemimpinan yang partnership. Jadi pemimpin itu harus adil, kemudian dia suka melindungi karyawannya, kemudian penuh inisiatif, dan penuh daya tarik, dan penuh kepercayaan diri. Nah, pada dasarnya kepemimpinan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin ini pasti berbeda-beda menurut golongan atau fungsinya. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang adil, tegas, kreatif, kemudian cerdas, sigap, dan terampil untuk keberlangsungan usaha yang diperlukan dan terampil. Nah, untuk keberlangsungan usaha dibutuhkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan terampil dalam perusahaan. Nah, seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, membimbing, serta mempengaruhi dan memotivasi karyawannya atau bawahannya agar dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin ini bukan hanya memerintah, tapi juga memotivasi karyawannya untuk tetap semangat bekerja dan juga membimbing bawahannya dan mengarahkan bawahannya kemana nanti nih perusahaan perusahaan ini akan tujuan dari perusahaan ini. Mereka bekerja sama untuk hal itu. Jadi pemimpin bukan hanya memerintah, tapi juga membimbing dan mengarahkan si bawahannya. Mungkin ini saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.